Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rifki Setiwaji, Muhammad Ramayuda, Ferdiansyah Ardi Akiyat akan menjelaskan materi tentang ekonomi kreatif. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Pada perkembangan Indonesia, kita dapat mengetahui bahwa perkembangan ekonomi dalam sejarah manusia bertahap menjadi beberapa era, yaitu era pertanian, ke era industrialisasi. Setelah itu terbentuk era informasi yang diikuti dengan penemuan-penemuan bidang teknologi informasi. Pergeseran gelombang ini telah membawa peradaban manusia yang baru menjadi semakin berkembang. Pada tahun 90-an, terjadi globalisasi industri berbasis kreativitas yang membuat ekonomi kreatif semakin berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Era revolusi industri 4.0 menjadi ekonomi kreatif sebagai salah satu isu strategis uang layak menjadi pilihan untuk memenangkan persaingan global. Ditandai dengan perkembangan inovasi kreatif yang tujuannya meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kapasitas ide kreatif. Ekonomi kreatif telah berkembang dari masa ke masa dengan mengutamakan aspek kreativitas. Ekonomi kreatif merupakan salah satu penciptaan nilai tambah ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia, dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Kreatif dan inovatif menjadi salah satu kunci kesuksesan sebuah bisnis untuk memenangkan persaingan pasar. Dengan menciptakan produk yang baru dan berbeda dengan produk lainnya akan menjadi nilai lebih dibandingkan dengan produk lainnya. Koni Semiawan mendefinisikan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya. Definisi inovasi. Kata inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil, pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, termasuk keterampilan teknis, dan pengalaman guna menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memperbaiki nilai yang lebih berarti, atau suatu cipta, perangkat, atau proses baru yang dihasilkan dari studi dan eksperimen, penciptaan sesuatu dalam pikiran, tindakan memulai sesuatu untuk pertama kalinya, memperkenalkan sesuatu yang baru. Value chain, rantai nilai atau value chain adalah serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan atau langkahnya mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi. Peran rantai nilai. Untuk mengetahui fungsi rantai yang dilaksanakan dalam industri, untuk mengidentifikasi kinerja ekonomi dari setiap operator dan untuk mengetahui selisih margin dari setiap rantai nilai. Beberapa model-model penciptaan nilai tambah pada ekonomi kreatif dikembangkan untuk mengetahui dari sudut mana saja nilai-nilai tambah dapat diciptakan. Ada beberapa cara menciptakan nilai tambah dalam industri kreatif. Yang pertama adalah model penciptaan nilai melalui kreasi atau gagasan sebagai input. Yang kedua, model penciptaan nilai melalui produksi, melalui riset atau pengembangan. Yang ketiga, model penciptaan nilai melalui distribusi efisiensi, kemudahan melalui kerjasama untuk menciptakan pasar baru. Yang keempat, model penciptaan nilai melalui pemasaran dengan peningkatan daya tarik, serta keunggulan dan nilai melalui penciptaan market driven yang dikendalikan oleh promosi. Yang kelima, model penciptaan peluang melalui penawaran dan permintaan dengan pembaruan karakter produk. Pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap 1, menata kembali dan meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap ekonomi kreatif di segala bidang yang ditunjukkan untuk meningkatkan upaya penciptaan nilai tambah berbasis budaya. Tahap 2, menata kembali pengembangan ekonomi kreatif dan memperkuat SDM dan kelembagaan pengembangan ekonomi kreatif yang ditunjukkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif.
Tahap 3, memantapkan pengembangan ekonomi kreatif dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas dengan kemampuan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Tahap 4, mengarus utamakan kreativitas dan mewujudkan daya saing global berlandaskan keunggulan kompetitif di seluruh wilayah Indonesia yang didukung oleh SDM berkualitas, sumber daya alam dan budaya lokal, industri berdaya saing, dinamis, beragam, dan berkelanjutan, serta iklim usaha yang kondusif. Goal, ekonomi kreatif sebagai penggerak terciptanya Indonesia yang berdaya saing dan masyarakat berkualitas hidup. Klasifikasi industri kreatif menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Yang pertama adalah periklanan. Kegiatan kreatif yang berkaitan jasa, periklanan, komunikasi satu arah dengan menggunakan media tertentu yang meliputi proses kreasi, produksi, dan distribusi dari iklan yang dihasilkan. Misalnya, iklan luar ruangan, produksi material, iklan promosi, iklan media cetak, dan elektronik. Above the line dan below the line, distribusi dan delivery advertising material. Yang kedua, arsitektur. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro sampai dengan level mikro. Yang ketiga, kerajinan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya. Yang keempat, pasar barang seni. Pasar barang seni merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi, melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. Misalnya, alat musik, percetakan, kerajinan, automobil, film, seni rupa, dan lukisan. Yang kelima, desain. Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi, kemasan, dan juga pengepakan. Yang keenam, video, film, dan fotografi. Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya manajemen produksi film, penulisan skrip, tata sinematografi, tata arsitek, tata suara, penyuntingan gambar, sinetron, dan eksibisi film. Yang ketujuh, fashion. Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya. Produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fashion, serta distribusi produk fashion. Ke-8, permainan interaktif. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan, komputer, dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Yang ke-9, musik. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Yang ke-10, penerbitan dan percetakan. Kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Yang ke-11, seni pertunjukan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.
televisi dan radio. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi, seperti games, quiz, reality show, infotainment, dan lainnya. Penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan station relay atau pemancaran kembali, siaran radio, dan televisi. 13. Layanan komputer dan peranti lunak. Kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk jasa layanan komputer, pengelolaan data, pengembangan database, pengembangan peranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur, peranti lunak, desain prasarana, peranti lunak, dan peranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya. Yang ke-14, riset dan pengembangan. Kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni, serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen. 15. Kuliner. Kegiatan kreatif ini termasuk baru, ke depan direncanakan untuk dimasukkan ke dalam sektor industri kreatif dan melakukan sebuah studi terhadap pemetaan produk makanan, olahan khas Indonesia, yang dapat ditingkatkan daya saingnya di pasar retail dan pasar internasional. Sumber daya ekonomi kreatif. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta budaya saing yang tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Daya kreativitas dan hasil berpikir. Pengertian kreativitas. Menurut Yeni Rahmawati, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang sudah ada. Kreativitas merupakan kemampuan dalam berpikir tingkat tinggi yang mengimplikasikan terjadinya eskalasi dalam kemampuan berpikir yang ditandai oleh sukses, diskontinuitas, dan diferensiasi. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi dunia berdasarkan sebuah inovasi. Misalnya, ketika Newton merasakan ada buah apel di kepalanya, ia merumuskan hukum gravitasi yang merupakan dasar dari banyak perhitungan hari ini. Ketika Thomas Alva Edison menganalisis kebutuhan cahaya untuk melawan kegelapan di malam hari, analisis ini membimbing dalam penemuan bola lampu listrik. Manajemen kreativitas. Pengertian manajemen kreativitas. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi karena manajemen akan memberikan kemudahan dalam mencapai suatu tujuan dalam sebuah organisasi. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang terdapat 4 tujuan utama fungsi, yaitu manajemen perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Mengelola ide gagasan. Gagasan adalah kecenderungan untuk mengelola ide-ide dalam bentuk tindakan untuk menciptakan sesuatu, baik dalam bentuk modifikasi terhadap sesuatu barang dan jasa, maupun modifikasi terhadap cara atau metode itu sendiri. Ide akan muncul apabila kita memikirkan, merenung, berimajinasi, dan menghayalkan sesuatu yang akan kita lakukan, baik tentang cara-cara baru maupun karakter baru dari sesuatu yang akan kita kembangkan. Ide dapat berkembang dengan cara melakukan evaluasi dan pengamatan secara terus-menerus terhadap sesuatu yang telah ada atau yang belum tercipta. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan tersebut dapat berguna. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.